Perkenalkan, nama saya Nardian Sitamba dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau. Saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi Bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas UTS Bahasa Indonesia semester 4. Nah, saya akan mengambil salah satu materi, yaitu adalah teks ulasan buku. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa sih teks ulasan buku itu. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan atau penilaian review terhadap suatu karya. Suatu karya itu contohnya seperti film, drama, ataupun buku yang akan kita ulas kembali. Nah, dalam pembuatan teks ulasan tersebut, ada tujuan yang harus kita memperhatikan nih. Apa sih tujuan pembuatan teks ulasan tersebut? Yang pertama adalah tujuannya itu menyajikan informasi komprehensif, dimana artinya komprehensif ini menyeluruh. Jadi kita menyajikan informasi menyeluruh tentang sebuah karya yang akan kita ulas. Selanjutnya adalah tujuannya untuk mempengaruhi penikmat karya untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan lebih jauh fenomena atau problema apa dalam suatu karya. Jadi ketika kita membuat teks ulasan tersebut, orang yang bacanya dapat mempengaruhi nih, kita dapat mempengaruhi pembacanya nih, tujuannya kan untuk memikirkan. Jadi pembaca dapat memikirkan, merenungkan, atau mendiskusikan apa sih problema dalam satu karya yang kita ulas tersebut gitu kan. Ya, nah yang ketiga itu adalah memberikan pertimbangan kepada pembaca, apakah sebuah karya ini layak dinikmati atau tidak gitu. Selanjutnya setelah kita mengetahui tujuannya atau dan pengertiannya teks ulasan tersebut, selanjutnya kita merekonstruksi teks ulasan buku. Apa sih merekonstruksi ini? Maksud dari merekonstruksi ini adalah membuat kembali teks ulasan buku yang sudah ada dengan bahasa sendiri. Jadi kita membuat kembali atau menulis kembali teks ulasan buku yang sudah ada dengan membuatnya dengan bahasa kita sendiri, bahasa yang kita pahami, bahasa yang kita inginkan gitu. Nah, ada 3 ulasan yang dijadikan bahan rekonstruksi. Nah, yang pertama itu teks ulasan yang dijadikan bahan rekonstruksi itu, yang pertama adalah teks ulasan terhadap buku hasil terjemahan dari mana, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, yang kedua itu adalah ulasan terhadap buku bahasa yang ditulis dalam bahasa Inggris. Ketiga adalah Anda mempromosikan bahasa Indonesia. Nah, supaya apa? Agar menjadi bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Selanjutnya setelah kita merekonstruksi, kita harus memperhatikan hal-hal yang kita perhatikan jika ingin merekonstruksi teks ulasan buku. Nah, apa sih hal-hal yang kita perhatikan untuk merekonstruksi itu? Pertama adalah membaca teks ulasan yang telah ada. Nah, pertama kita harus membaca teks ulasan yang akan kita ulas. Yang kedua, jika belum pernah membaca teks ulasan yang diulas, sang pengulas dapat mencari informasi mengenai buku tersebut. Ketika kita belum bisa memahami atau tidak memahami sama sekali karena kita belum bisa belum membacanya, maka untuk mencari informasi itu kita harus mencari informasinya itu di internet, di Google, dimanapun gitu, supaya kita dapat memahami lebih dalam lagi, oh apa sih ini si bukunya gitu. Langsung yang ketiga adalah memperhatikan struktur teks ulasan. Ketika kita sudah memahami ini, sudah membaca bukunya, kita harus memperhatikan teks struktur dalam buku yang kita ulas itu bagaimana sih gitu, struktur dengan baik nggak sih gitu kan. Lalu setelah kita mengetahui atau memperhatikan struktur teks dalamnya itu, kita menulis kembali nih teks ulasan berdasarkan struktur teks ulasan. Ketika kita sudah memahami, memperhatikan struktur, lalu kita menulis kembali teks ulasan berdasarkan struktur teks ulasan. Nah, langkah-langkah merekonstruksi teks ulasan buku, gambaran yang saya dapat berikan nih. Secara ringkasnya, pertama kita harus memilih buku yang akan kita ulas kembali. Nah, ketika kita ingin mengulas teks ulasan itu, kita harus mencari nih karya apa yang ingin kita ulas. Misalnya buku, berarti kita harus memiliki buku yang akan kita ulas kembali kan. Selanjutnya, ketika kita sudah memilih buku tersebut, kita harus membaca kritis. Membaca kritis buku tersebut sangat penting karena kita harus memahami ini lebih mendalam, mencari informasi apa sih mengenai informasi apa sih dalam buku tersebut gitu kan. Selanjutnya, ketika kita sudah membaca kritis, selanjutnya kita membuat ringkasan. Ketika kita sudah memahami dari membaca, kita beringkasan nih mengenai buku yang kita ulas tersebut secara ringkas, keseluruhan dari seluruh isi buku tersebut ya. Nah, selanjutnya kita menentukan nih kriteria penilaian. Kita menilai sendiri nih
bagaimana sih isi buku tersebut, struktur dalamnya itu bagaimana sih, sudah terpenuhi semua enggak sih gitu kan. Kita memberikan penilaian kriteria kita terhadap teks yang kita ulas. Selanjutnya setelah itu kita mencari buku pembanding atau referensi untuk rujukan. Nah, kita bandingin nih buku kita nih yang kita ulas ini dengan buku yang lain, kita bandingin gitu kan. Setelah kita membandingkan, baru kita terakhir menulis laporan yang dimaksud. Nah, itulah langkah-langkah merekonstruksi teks ulasan yang kita ulas. Nah, struktur teks selanjutnya saya akan menjelaskan struktur teks ulasan. Apa sih struktur dalam teks ulasan tersebut? Nah, kita kan pahami nih strukturnya nih, karena kan supaya kita mengerti dalamnya ini apaan sih, strukturnya itu beraturan nggak sih, lengkap nggak sih gitu. Nah, struktur teks ulasan dalam itu ada pertama identitas. Identitas pada teks ulasan itu bersifat opsional. Nah, bagian-bagian identitas itu terdapat judul, penulis, penerbit, tahun terbit, bahasa yang digunakan, warna sampul, dan lain-lain. Nah, pada bagian ini identitas yang dibuat berdasarkan fakta-fakta dan kebutuhan si pengulas buku. Contohnya misalnya itu identitas buku, judul bukunya misalnya SH, sudahi atau halalkan. Penulisnya Nika Asih, penerbitnya Wahyu Kulbu, cetakan 1 2016, tebal bukunya 228 halaman, ISBN-nya 6027413840. SH itu artinya sudahi atau halalkan, cukup panjang kan. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui identitas dalam buku tersebut, struktur yang selanjutnya adalah orientasi. Apa sih orientasi itu? Nah, pada bagian orientasi ini berisi pengenalan tentang gambaran umum nih mengenai sebuah karya yang sudah kita ulas, karya misalnya drama, buku, film. Nah, yang akan kita review atau diulas, sehingga ketika kita sudah mengenali gambaran umumnya tersebut, membuat si pembaca ini mengetahui mengenai apa yang akan kita ulas. Maka orientasi sangat perlu. Nah, saya akan memberikan gambaran contoh orientasi itu, misalnya dari buku Sudahi atau Halalkan itu. Orientasi itu contohnya nih, Sudahi atau Halalkan adalah novel karya Nika Asih yang menceritakan tentang seseorang yang tengah berada dalam situasi yang menuju ke jenjang yang lebih serius, yaitu ke jenjang pernikahan, dimana pada prinsipnya sebuah hubungan itu harus dilandasi oleh rasa cinta yang dimiliki oleh sepasang kekasih tersebut. Namun bila cinta itu tidak dilandasi atas dasar cinta ataupun paksaan, dan juga sekalipun cinta itu menggantung, untuk apa dipertahankan? Nah, intinya dalam sebuah perasaan hubungan itu harus ada sebuah status yang jelas. Jika kita memang niat karena Allah, ingin memiliki seseorang itu dalam hidup kita, maka halalkanlah dia. Nah, ini bagian laki-laki kepada perempuan. Sebaliknya, jika Anda laki-laki memiliki perasaan apapun pada perempuan yang sedang Anda dekati, maka sudahlah, karena tidak ada gunanya hubungan tanpa status yang jelas. Nah, karena bagi perempuan itu status itu sangatlah penting. Itu gambaran sedikit saya berikan tentang contoh dari orientasi, kalimat orientasi. Nah, selanjutnya, struktur selanjutnya itu adalah tafsiran isi. Pada bagian tafsiran dipaparkan menceritakan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat menulis buku dan ringkasan buku yang merupakan ulasan dari pengulas buku. Ya, contohnya itu misalnya kualitas, keunikan, keunggulan bagian karya. Jadi tafsiran isi ini adalah penceritaan atau paparan cerita mengenai tentang hal yang dilakukan penulis saat menulis buku. Jadi bagaimana sih keunggulan dia, keunikan dia, kualitas dia dalam menulis buku ringkasannya itu, ya, buku yang diulasnya itu. Nah, contohnya itu misalnya kayak gini. Tafsiran: pada awal kisah novel ini, sang penulis menceritakan bagaimana ekspresi dari Papa Yanza yang meminta ketegasan dari Irawan mengenai hubungannya bersama Yanza. Papa Yanza bertanya kepada Irawan, kapan Irawan mau melamar Yanza. Namun Irawan meminta waktu kepada Papa Yanza dan diberikan sama waktu 2 bulan. Mama dan papanya Yanza sangat memikirkan keadaan anaknya. Mamanya pun menyuruh Yanza untuk sholat, untuk meminta petunjuk kepada Tuhan. Tiba hari hari yang paling tunggu-tunggu Yanza, yaitu kedatangan Irawan ke rumahnya. Nah, tak lama kemudian datanglah orang tua Irawan ke rumah Yanza. Tapi yang anehnya, orang tua Irawan malah bertanya keadaannya. Nah, seperti itu. Jadi ekspresi. Jadi itulah hal yang dilakukan oleh penulis saat menulis buku dan ringkasan. Nah, itulah keunikan, kualitas, keunggulan bagian karyanya gitu. Selanjutnya adalah evaluasi. Tahapan evaluasi memaparkan penilaian pengulasan
terhadap karya yang diulas. Jadi ini memberikan suatu penilaian terhadap karya yang diulas tersebut. Nah, pada bagian ini merupakan bagian yang sangat penting dalam mengulas buku. Lalu kita pahami nih aspek-aspek apa aja dalam buku tersebut. Aspek yang harus kita nilai yang pertama itu adalah kedalaman isi buku yang diulas. Nah, seperti dalam identitas tadi kan perlu tuh ditulis kedalamannya berapa, ketebalannya berapa. Kedalaman isi buku terus kita pahami berapa sih kedalaman isi buku yang kita ulas. Lalu tata organisasi gagasan yang tergambar pada penataan babnya. Jadi kita memahami juga nih tata organisasi dalamnya itu. Lalu gaya penulisan yang digunakan, apa gaya penulisan yang digunakan dalam teks ulasan yang kita ulas. Lalu keunggulan dan kelemahan buku yang kita ulas. Nah, kita mengetahui juga tuh keunggulan dan kelemahan buku kita ulas nih apa sih gitu. Nah, contoh kalimat itu seperti evaluasi novel ini membuat para pembaca, khususnya para laki-laki, untuk lebih bisa menghargai wanita. Jika memang tidak mencintai wanita, kenapa harus didekati? Jika memang serius, harusnya cepat dihalalkan saja. Jangan sesekali membuat hati wanita itu kecewa. Nah, novel ini memiliki cerita inspirasi yang menarik karena cerita ini memang ada di kehidupan kita atau kehidupan nyata. Cerita ini sangat membangun dan juga menggunakan kata-kata yang baik dan kata-kata yang bijak. Selanjutnya, struktur yang terakhir adalah rangkuman. Pada tahap rangkuman ini artinya kita merumuskan kembali atau memberikan simpulan yang ditujukan kepada pembaca karya yang telah diulas. Jadi kita merumuskan simpulan dari seluruh buku ulasan yang sudah kita baca, kita pahami ini, kita simpulkan kembali dengan lalu itu ditujukan untuk siapa? Ditujukan kepada pembaca karya yang telah diulasnya. Seperti itu. Demikianlah presentasi yang dapat saya jelaskan mengenai mengulas teks karya tulis, mengulas kembali teks karya. Jika ada salah, saya mohon maaf, banyak kekurangannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan dan memahami. Selamat malam.